بسم الله الرحمن الرحيم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pares, teman-teman semua, saudara sekemanusiaan, saudara seiman, saudara sebangsa setanah air. Kali ini seperti biasa saya kembali ingin menampilkan sebuah video dari sebuah diskusi Bobson Samsir Simbolon, yang kesempatan kali ini beliau berhadapan dengan Pak Yohanes, ya, entah ini seorang pastor ataupun pendeta. Yang jelas dia seorang Katolik. Pak Yohanes ini dengan nama akunnya yaitu Pak Catatan Kaki, ya. Bagaimana keseruan diskusi ini, teman-teman semua? Mari kita bersama-sama untuk menonton video ini dan sama-sama mendengarkan. Semoga saja mendapatkan pelajaran untuk kita semua. Namun sebelum itu, teman-teman jangan lupa untuk mensubscribe channel ini, yaitu Fares A3, dan nyalakan notifikasinya agar jika saya menampilkan video terbaru nanti Anda tidak akan ketinggalan. Dan yang tidak pernah saya lupakan, siapkan 1 gelas kopi dan 2 batang rokok, hisaplah dengan santai. Yang terakhir, selalu berikan tanggapan, dan kemudian siapapun Anda, dimanapun Anda berada, semoga selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Selamat menyaksikan, selamat menonton, semoga bermanfaat, semoga menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya carikan dulu, izin mencari dulu sebentar. Salah satu poin. Mr. Bob dulu lah, kita kasih kesempatan dulu. Oh iya, Pak Bob, astagfirullah. Iya, silakan Pak Bob. Sambil mbaknya mencari kan? Iya. Iya. Mohon maaf. Iya, menarik ya. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Catatan Kaki tadi itu satu gambaran bagi kita, ya. Seperti itulah umat Katolik, ya, dalam memahami tentang Alkitab itu tidak boleh bebas seperti yang hari ini bertaburan di dunia maya, ya. Jadi betul. Hari ini Pak Catatan Kaki, saya sendiri suka kebingungan, ya, ketika mengaku Kristen tetapi pemahamannya itu bebas, liar begitu. Jadi tidak ada satu rel atau satu rule yang harus diikuti untuk memberikan penjelasan dan pemahaman, ya, begitu. Contoh. Saya pernah berada di satu Zoom itu ketemu dengan Luga Tambunan, ya. Nah, karena saya dari kecil itu di HKBP, tentu saya memberikan pemahamannya itu seperti yang diajarkan kepada saya dari kecil sampai menjadi seorang jemaat HKBP, begitu, ya. Ya. Nah, tapi ternyata apa yang saya sampaikan itu dibantah lagi, bahkan dibantah dengan menggunakan ayat Alkitab. Nah, saya sendiri kebingungan gitu loh, Pak. Begitu. Nah, dan akhirnya saya melihat itu semakin kesini
semakin berseliweran orang-orang seperti itu. Akhirnya teman-teman kita, saudara kita yang muslim, tentu semakin kebingungan lagi. Saya aja yang udah dari kecil HKBP kebingungan gitu ya. Nah, melihat itu artinya saya sedikit banyak selalu mengatakan begini kalau tentang dialog ya, dialog. Kalau mau belajar tentang bagaimana memahami Alkitab itu di kekristenan ya, begitu. Tentu kita harus bertanya kepada induknya, gitu ya. Induknya itu ya Protestan itu lahir dari Katolik dong, itu nggak bisa dibantah begitu. Karena Protestan itu sendiri dibawa oleh Lutheran, ya Martin Luther, yang belajar dan menimba ilmu teologi itu adalah di Katolik begitu. Nah, sehingga saya sendiri sampai sekarang itu melihat yang sekarang ini ada itu, ya semua mengaku masuk surga ya. Ini bukan tentang ini ya, bukan tentang agama lain. Ini tentang orang-orang yang mengaku apologet Kristen ya, begitu. Sehingga pemahaman yang kita coba uraikan seperti disampaikan Pak Catatan Kaki sendiri pun itu dibantah ya. Contoh salah satunya kayak MYM ya, MYM, terus kemudian HTD itu yang paling garang ya, kemudian diikutin oleh teman-teman dari karismatik. Nah, seperti yang hari ini di TikTok itu kayak Mikana itu, dia selalu katakan Yesus adalah Allah gitu loh. Nah, sehingga yang dimaksud oleh Ibu Lona tadi sebenarnya hal-hal yang paling fundamental sekalipun terjadi perbedaan dengan Alkitab yang sama, ayat yang sama, tetapi terjadi perbedaan seperti yang saya katakan tadi. Mikana mengatakan Yesus adalah Allah. Nah, kalau kita seperti penjelasan dari Pak Catatan Kaki tadi, kalau di Katolik bukan ya. Saya sedikit banyak tadi setuju seperti penjelasan dari Pak Catatan Kaki tentang Yohanes 1 tadi. Karena banyak yang menganggap firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jadi antara firman itu adalah Allah gitu loh. Nah, padahal kalau kita kembali kepada ajaran ataupun konsep kita memahami ayat itu di dalam kekatolikan, tentu tidak seperti itu lagi. Begitu kan? Tidak seperti itu. Karena di Katolik itu jelas ya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Begitu ya. Roh Kudus ya. Yang tiga itu justru hari ini dijawab dengan menimbulkan kebingungan sendiri. Itu bukan, jangankan teman-teman kita yang non Kristen ataupun non Katolik gitu. Ketika kita bantah, ketika kita celah, kitanya malah disesat-sesatin gitu ya. Nah, tentu kan kalau kita bandingkan seperti di dalam Al-Quran, mau aliran apapun itu ya, contoh kayak di Indonesia ini ada NU, ada Muhammadiyah begitu ya, tentang ketuhanan itu ndak ada beda, nggak ada beda gitu loh. Tentang hal-hal yang prinsipal, yang fundamental di dalam Al-Quran itu tidak ada perbedaan yang sangat sangat berbanding ya gitu. Ada perbandingan yang sangat signifikan atau yang sangat tajam perbedaannya itu. Nah, itu jadi itu yang menjadi pertanyaan sebenarnya Pak Catatan Kaki gitu. Jadi apa yang disampaikan Bu Lona itu lebih kepada jadi sebenarnya Mas Bob begini, kalau misalnya Allah yang orang Kristen itu dipahami dari Allahnya orang Islam, ya pasti beda lah. Bukan tentang Allahnya. Jadi gini, kalau di Islam itu kan begini, mau dia aliran apapun, ya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak beda pemahamannya. Ya Allah. Ya kita juga ya Allah satu. Gitu. Nah, itu kita juga mengatakan seperti itu. Allah
kita berdua begitu Pak catatan kaki. Tapi kalau nanti kita ketemu teman kita, oh tidak, Yesus itu Allah. Wah gitu loh. Jadi kan pemahaman tentang Allah itu jadi beda lagi nih. Nah, itulah artinya, makanya kan kalau mungkin saya dengan Mas Bob ya, misalnya Kristen ya, mungkin mudah kita mengatakan seperti itu kan. Tapi kalau bagi teman-teman yang non Kristen kan pasti mengatakan, oh kamu punya 3 Allah dong, ya kan? Itu. Nah, padahal kan bukan 3 Allah gitu loh. Nah, makanya kan di kekristenan itu kan tentang Allah Tritunggal itu kan satu Allah 3 pribadi, itu kan misteri ya. Kalau di ajaran Katolik itu selalu mengatakan bahwa misteri gitu. Allah Tritunggal itu adalah suatu yang misteri gitu. Nah, cara gampangannya kan begini Mas Bob, sama Mbak Lola ya gitu. Cara gampangannya begini, saya ini pribadi ya kan, nama saya Yohanes ya kan, saya ini bapak gitu. Nah, satu aja saya ini. Tapi ketika saya ada di rumah, saya bisa dikatakan oh suami, karena ada istri kan, itu. Terus status saya lagi nanti kalau berhadapan dengan anak ini, saya ya bapaknya ayah kan, itu. Nah, terus pribadi saya sendiri ya saya pribadi gitu loh. Tapi saya dalam 3 peran ini hanya satu saja saya gitu. Itu. Nah, seperti itulah sederhananya sebenarnya kita memahami tentang yang dikatakan Allah Tritunggal itu ya, seperti itu. Sebenarnya satu Allah tapi dengan tiga peran gitu loh. Itu Allah yang sebelum Yesus hadir di dunia, itu Allah yang hadir wujud nyata dalam manusia gitu kan, itu. Dan Allah yang hadir dalam wujud Roh Kudus setelah Yesus itu naik ke surga gitu loh. Seperti itu ya. Kristen pun mengatakan khususnya Katolik itu mengatakan bahwa Allah Tritunggal itu sebenarnya misteri itu. Iya, sangat misterius. Memang tidak bisa, kita tidak bisa hanya memahami dengan akal, tidak bisa itu. Kalau kita, tapi boleh saya tanya Pak, kalau kita hanya memahami dengan akal, wah Allah itu kerdil, Allah itu gitu. Halo Pak Bob. Ya, baik ya. Nah, sebenarnya tadi saya pengen bertanya juga ke Pak catatan kaki ya, tentang Allah yang menjelma menjadi manusia, begitu tadi ya Pak catatan kaki ya. Ya. Nah, menjelma ini dalam artian dari wujud sebelumnya, dari wujud yang bukan manusia menjadi wujud manusia, apa bisa diartikan seperti itu Pak? Ya, betul sekali. Betul ya. Menjadi manusia nyata. Ya. Allah itu menjadi manusia nyata dalam diri Yesus Kristus. Berarti menjelma menjadi manusia. Sebelum menjadi manusia, wujudnya apa itu Pak catatan kaki? Oh, Allah itu kan nggak berwujud, sama dengan konsep Islam kan? Oke, berarti yang tidak berwujud bisa menjelma. Oh, itulah kekuasaan Allah. Oke, itulah kekuasaan Allah. Nah, ketika menjelma menjadi manusia, maka Allah itu tidak seperti wujud sebelumnya ya? Gimana? Ketika Allah menjelma menjadi manusia, maka Allah itu menjadi manusia, begitu ya? Nah, berarti Allah itu ada di Nazaret, begitu? Oh, jangan sampai kita keliru. Bukan berarti bahwa Allah itu berubah wujud, bukan. Tadi kan saya tanya sebelum saya sampaikan. Tadi kan saya tanya dulu. Nah, apakah pengertian menjelma menjadi manusia lah itu? Iya, berarti menjelma menjadi manusia. Gitu. Menjelma itu artinya seperti apa? Karena tadi kan saya tanya, apakah boleh diartikan Allah menjelma menjadi manusia itu dari wujud sebelum manusia menjadi wujud manusia, apa boleh seperti itu, kan begitu? Iya, betul itu, tapi bukan berubah wujud ya. Allah itu tidak berubah wujud gitu. Nah, tapi Allah sebelumnya itu menjelma menjadi. Berarti sebelumnya Allah itu wujudnya manusia dong? Enggak lah bos. Karena Allah itu enggak berwujud, Allah itu
Karena begini, berbicara tentang Allah, maka di dalam kejadian ya, bukan kejadian, dalam kisah Abraham, pada saat itu Allah menunjukkan wujud, menampakkan diri, menyerupai manusia. Ya, ketika Allah itu akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Nabi Lot ya, Lot atau Lut, saya kurang kalau lupa diingatkan. Nah, di situ Allah itu menampakkan diri menyerupai manusia. Ya. Artinya apa? Dia tidak merubah, dia tidak menjelma, tetapi menyerupai. Sebatas yang dilihat Abraham menyerupai manusia. Dan hanya Abraham yang bisa melihat itu. Nah, itu ya. Nah, ini di dalam penjelasan Pak catatan kaki tadi, Allah itu menjelma menjadi manusia atau Allah menyerupai manusia? Menjelma menjadi manusia. Menjelma menjadi manusia. Nah, kalau kita menjelma menjadi manusia, maka saya mengartikannya manusia yang utuh ya, manusia yang utuh. Artinya manusia yang ada di dunia ini, ada kakinya, ya itu dari bentuk tubuh, Saya mengartikan begini, manusia yang ada di dunia ini tanpa dari proses lahir, tentu itu manusia yang diragukan asal usulnya, begitu ya. Kalau tiba-tiba tanpa melalui proses kelahiran. Nah, tapi di sini kalau dikatakan menjelma menjadi manusia, maka proses penjelmaannya itu melewati proses manusia lahir ke dunia. Ya. Begitu ya. Nah, menjelma menjadi manusia, maka tentu kalau melalui proses kelahiran manusia pada normalnya ya, manusia yang pada umumnya begitu, maka sebelum menjadi manusia, Allah itu menjadi janin. Allah itu menjadi janin. Kan tadi prosesnya ke dunia menjadi manusia itu kan dengan proses manusia yang dilahirkan begitu. Kan manusia yang dilahirkan itu nggak bisa langsung menjadi manusia. Tentu kan menjadi janin dulu gitu. Bahwa anak yang ada di kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus. Ya. Dari Roh Kudus. Berarti proses Allah menjelma menjadi manusia melalui rahim Bunda Maria ini adalah dari Roh Kudus. Ya. Berarti Allah menjelma menjadi manusia ini berdasarkan atau atas pekerjaan Roh Kudus. Gimana ya? Maksudnya sampean ini mau memisahkan antara Roh Kudus dengan Allah kah? Bukan. Kita berbicara proses tadi loh, Bang, Pak catatan kaki. Saya kan tadi bilang, jadi ketika kita katakan Allah menjelma menjadi manusia, maka prosesnya juga harus jelas. Karena Yesus itu lahir. Bukan ujuk-ujuk ada. Mungkin kalau seperti kejadian Abraham melihat begini Allah. Bos. Bos. Begini loh. Supaya dipahami itu maksudnya mengandung dari Roh Kudus itu begini, tanpa proses kawin loh antara Yusuf dan Maria. Itu. Jadi dia hamil itu karena Roh Kudus. Itu. Ya itu dia. Berarti itu. Proses hamilnya itu karena Roh Kudus. Ya, bukan karena kawin gitu. Oke, bukan karena kawin. Nah, proses yang ada di dalam rahim Maria ini tadi, lahirlah dia menjadi seorang bayi. Ya. Nah, bayi itu Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya. Berarti Allah menjelma menjadi manusia itu ketika Yesus lahir atau pada saat masih di kandungan Maria, Allah itu sudah menjelma menjadi yang di dalam rahim Maria. Oke. Sampai di situ ya Mas Bob ya? Iya. Mas Bob, Perjanjian Lama itu sudah meramalkan tentang kedatangan Yesus itu. Iya. Para nabi pun itu. Nubuat kan, bernubuat itu nubuat. Nah, kalau nanti Pak catatan kaki ke situ,
justru nanti yang muncul lagi dari diskusi kita ini atau obrolan kita ini, kalau Yesus itu Allah atau Allah menjelma menjadi manusia, kok Allah harus dinubuatkan? Kok Allah harus dinubuatkan? Nah, Kan yang tadi- namanya ramalan para nabi kan. Loh, nabi itu kan orang-orang tadi kan saya dengar tadi itu. Itu. Iya. Nabi itu kan orang-orang yang diwahyukan toh. Itu. Iya. Iya. Itu. Gini. Nubuatan itu untuk Allah, begitu. Kan Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia ya. Nah, berarti Nabi itu bernubuat untuk Allah. Oh, bukan bernubuat untuk Allah. Nah, terus gimana? Dia bernubuat untuk manusia sejagat raya ini. Gitu. Iya, Bahwa tentang akan suatu saat akan datang gitu loh. akan datang atau akan terjadi atau akan tiba saatnya Allah menjadi manusia. Begitu Ya, maksudnya. kalau di zaman para nabi dia belum bilang Allah menjadi manusia gitu. Oh, begitu. Ya. Para nabi bilangnya Ya bernubuat bahwa akan ada seorang juru selamat datang ke Oh. dunia. berarti nubuatan para nabi akan datang seorang juru selamat. Nah, nanti lihatlah, bandingkan nanti di Yesaya gitu kan. Enggak. Maksudnya pembahasan yang Bapak sampaikan tadi gitu. Karena begini, kalau Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, maka tidak perlu Nabi menubuatkan karena dia Allah. Gitu ya. Justru Nabi itu adalah utusan Allah. Ya, itu pikiran kita manusia tidak perlu itu. Oh, kalau kita tidak perlu, maka akan muncul lagi. Makanya Mas Bob, Mm-mm. makanya aku bilang tadi ya, kalau kita hanya sebatas pahami Allah ini dengan akal ya sempit. Bukan, Semua tidak mungkin. Bukan begini, Betul. begini. Kita menerima itu ya. Mm-mm. Allah itu maha besar, Allah itu maha segalanya. Mm-mm. Kita menerima itu bisa nggak tanpa akal? Ya tapi akal bukan segala-galanya. Iya, maksud saya bisa nggak? Oh nggak Karena bisa begini. dong. Karena saya mengakui dan menerima Allah itu maha besar, maha segalanya karena akal. Mas Bob pernah nggak baca di Injil tentang perumpamaan tentang anak kecil yang menggali lubang itu, dia katakan saya mau masukkan semua air laut di dalam lubang ini. Iya, betul. Ya, Mm-mm. ya. Kalau baca tentang itu bisa pahami tentang akal kita itu seperti apa. Iya, betul. Jadi begini, kalau menurut saya, akal itu yang nggak boleh melampaui Allah, melampaui Tuhan. Dan Kalau tidak kita mungkin. kalau kita gunakan akal kita melampaui daripada Tuhan itu, maka di situ kita sesat, di situ Ya. kita keliru. Nah, tapi kalau kita menggunakan akal kita untuk mengenal Tuhan, mengenal Allah, boleh apa enggak? Opa, tidak mungkin lah. Gitu. Tidak mungkin maksudnya? Ya tidak mungkin lah kita tidak memakai akal kan. Tapi memahami Allah itu bukan akal dengan akal satu-satunya. Bukan memahami, mengenal. Ya, mengenal Allah itu bukan akal satu-satunya. Jadi mengenal Allah pakai apa? Iman. Ketika kita lahir, kita sudah punya iman belum? Belum. Berarti di situ kita belum kenal Allah. Belum. Kapan kita punya iman? Ketika iman itu ya banyak proses tahapannya. Ya. Mm-mm. Ada iman yang karena memang lahir dari keluarga. Misalnya Mas Bob lahir dalam keluarga Kristen HKBP. Mm-mm. Itu. Ya maka kalau misalnya Mas Bob itu misalnya tradisi HKBP-nya kuat dalam keluarga, ya pasti Mas Bob akan ikut itu gitu. Betul. Jadi begini. Saya lahir dari Katolik, gitu kan? Keluarga Katolik gitu. Mm-mm. Nah, menjadi Katolik itu salah satu tahapnya itu untuk menjadi pengikut Kristus itu dibaptis. Gitu. Ya. Saya waktu dibaptis kan nggak ngerti itu Mm-mm. Allah itu seperti apa gitu kan.
Itu. Tapi seiring dengan berkembangnya tubuh, terus ilmu pengetahuan, terus apa siar-siar agama gitu kan, akhirnya saya mengenal, oh Tuhan yang saya yakin itu seperti ini gitu. Nah, Gitu. kenapa pada saat itu, oh Tuhan yang saya yakin itu seperti ini? Itu karena akal atau karena iman? Ya dua-duanya. Ketika masih kecil tadi dibaptis, itu karena akal atau karena iman? Oh, nggak pakai akal, nggak pakai iman. Oh begitu. Berarti baptisan itu diberikan kepada anak-anak yang tidak beriman. Oh, bukan tidak beriman, tapi itu kan wujud tanggung jawab orang tua dalam menumbuh kembangkan anak gitu. Nah, kira-kira anak-anak itu tahu dia contohlah kalau kayak kami di HKBP ya, ketika Natal itu berliturgi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika anak-anak itu berliturgi, anak itu sudah paham. Anak yang mana dulu nih? Usia berapa dulu nih? Katakanlah 5 tahun ya, TK itu masih imut-imutnya gitu. TK ya? Ya itu masih imut-imutnya. Ketika si anak itu berliturgi, itu kan Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, begitu ya. Lalu ada yang bertanya, itu Allahmu, Allah yang mana itu? Oh, nggak mungkin anak TK nggak akan bertanya begitu, Mas. Bukan, yang bertanya bukan anak TK, tapi temannya yang udah usia 10 tahun deh gitu. Tanya ke anak TK gitu. Iya. Itu yang nggak mungkin anak TK bisa jawab. Kenapa nggak bisa jawab? Lah, ya akalnya belum sampai. Nah, berarti mengenal Tuhan harus menggunakan akal. Tapi bukan satu-satunya. Mengenal Allah harus dengan akal. Bukan satu-satunya. Mendekatkan diri, menjalankan ibadah, dan seterusnya setelah mengenal Allah, maka menggunakan iman. Jangan dipisahkan antara akal dengan Mas, iman. Nggak terpisah. Gini, orang tidak bisa beriman kalau tidak pakai akal. Orang tidak bisa apa? Orang tidak bisa beriman kalau tidak pakai akal. Oh, tidak mutlak itu, Mas. Pernyataan itu tidak mutlak. Jadi ada tidak seorang manusia dia beriman tapi tidak pakai akalnya? Oh, ada. Siapa itu? Ada. Siapa itu? Banyak di sini teman-teman saya juga ada yang istilahnya mereka dari yang istilahnya dari agama tradisi mereka gitu kan, budaya misalnya gitu. Itu. Bukan dalam kepercayaan. Ini kan kita bicara konteks iman. Itu, saya untuk menjawab itu tadi gitu. Itu. Karena begini, kalau konteksnya lari ke keyakinan itu ya kita nggak ada iman kita di situ, ngapain kita omongin itu gitu ya. Nah maksud saya tadi, ada tidak seorang Kristen dia bisa beriman tanpa akalnya, tanpa menggunakan akalnya? Ya kalau Kristen, kalau anak kecil tadi ya masuk itu. Kita hilangkan dulu ilustrasi anak kecil tadi. Seorang Kristen yang dewasa dia bisa tidak beriman tanpa menggunakan akalnya? Ada. Nggak bisa ya? Ada. Siapa itu? Ada di sini, ada contoh. Banyak kok, Mas. Dia beriman seperti apa kalau nggak pakai akal? Jadi dia itu gini, Mas. Itu dia nggak mikir dulu pikir itu Tuhan itu seperti apa segala macam. Ya sudahlah, misalnya saya masuk Katolik lah, gitu. Mertua saya, Sebentar. Dia tahu itu Katolik karena akalnya atau karena imannya? Dengar, oke. Saya cerita yang paling dekat dengan saya ya. Iya. Mertua saya itu. Itu. Dia nggak pernah belajar tentang Katolik. Itu. Tapi ketika dia nikah dengan ibu, ya sudah, dia ikut aja. Setelah itu baru dia belajar. Oh begitu. Itu. Nah, kira-kira ketika dia menikah itu pakai akal apa enggak? Ya kalau menikah ya akal lah. Nah berarti karena menikah masuk Katolik, berarti dia menggunakan akal dong? Bukan karena menikah dia masuk Katolik. Setelah dia masuk Katolik karena menikah, begitu ya? Gitu. Itu yang benar ya? Nah berarti apa? Dia menjadi Katolik itu kan karena akalnya untuk menikah.
Beda, Mas. Karena kalau dia tidak menikah, dia nggak Katolik kan? Gini loh, dia menikah itu bukan mau jadi Katolik, gitu. Tapi setelah menikah Paham dia nggak? menjadi Katolik. Paham nggak itu, Mas? Iya. Dia Setelah menikah itu bukan untuk jadi Katolik, gitu. Iya, tapi dia menjadi Katolik setelah menikah. Nah, ini konteksnya tadi itu kan, konteksnya tadi kan akal kan. Ada nggak orang beriman nggak pakai akal gitu kan? Itu ya Sabi mantan itu. Contoh ya mertua saya gitu loh. Dia nggak pernah belajar, dia nggak pernah cari tahu tentang Yesus itu seperti apa segala macam gitu kan. Itu. Ya udah, setelah menikah ya sudah. Itu ikut ibu mertua saya gitu. Baru setelah itu dia pelajari Katolik begitu. itu seperti apa. Ketika dia masuk Katolik, dia sudah ada iman Katoliknya belum? Belum, Berarti imannya belum ada kan? belum. Nah, berarti harus belajar dulu baru ada imannya kan? Oh, dia iman dulu. Dia mengimani Katolik dulu. Bagaimana dia mengimani Puter-puter Katolik aja. kalau dia tidak belajar Katolik? Lah itu tadi jawaban pertanyaannya Mas Bob. Hmm. Itu. Gini, ketika dia masuk Katolik, dia sudah ada iman Katoliknya enggak? Begini, dia itu setelah nikah, dia langsung mengimani Katolik, gitu. Tanpa belajar gitu. Yang tadi nggak pakai akal dulu lah. Ini Yesus ini seperti apa segala macam gitu kan? Kalau dia tanpa belajar punya iman Katolik, berarti dia lebih hebat dari para rasul itu. Oh, nggak juga seperti itu. Tapi Iya. begitulah faktanya. Karena begini, dia tahu itu Katolik itu karena akalnya. Ah, ibu karena tadi nikah dengan ibu. Itu. Iya. Sekarang begini. Kalau ibu mertua saya kan Katolik. Iya. Itu. Jadi setelah dia nikah ya sudah. Itu. Saya iman Katolik gitu dia bilang. Itu. Padahal dia belum tahu. Dia belum tahu itu apa sih isi Katolik ini. Itu kan. Oh, karena dia ngomong saya iman Katolik begitu ya. Ya, saya ikut Tapi- ibu ya gitu. Iya, tapi di dalam Katolik kan yang beriman Katolik bukan yang seperti itu atau memang yang seperti itu? Oh, bisa juga, Mas. Iman Juga ya. belum tentu orang belajar teologi itu lebih beriman dari yang tidak belajar teologi, Mas. Jangan keliru. Oh, begitu. Maksud saya begini. Ketika dia masuk Katolik, dia sudah bisa pengakuan iman rasuli di Katolik nggak? Oh, tidak langsung. Tidak langsung. Melalui Orang tahap. yang tidak bisa mengucapkan atau mengatakan pengakuan iman itu sudah bisa dikatakan beriman secara Katolik atau Oh, belum? ya, kalau dia mengakui saya iman Katolik ya sudah. Itu. Setelah itu Tidak perlu diikuti pengakuan proses. iman. Iya, proses. Iya, maksudnya tidak perlu, tapi kan diproses ya. Maksud saya begini. Mungkin maksudnya Mas Bob itu seperti ini. Kalau orang mau masuk Islam langsung syahadat kan? Bukan seperti itu. Maksud Bukan saya gitu. begini. Bukan begini. Gimana? Contoh, saya membuktikan saya Katolik itu, menurut saya, HKBP itu, ketika aku tahu pengakuan iman di HKBP, gitu loh. Aku bisa, maka ada pengakuan iman itu saya akuin di HKBP. Nah, begitu ya. Nah, kalau saya tidak bisa pengakuan iman itu, maka saya diragukan dong. Masa HKBP tapi pengakuan iman tidak tahu, gitu ya. Nah, saya tahu pengakuan iman itu, saya bisa mengatakannya, itu kan karena akal. Ya, setelah proses kan. Iya. Nah, di dalam proses itu yang digunakan iman atau akal? Oh, ini kan kita kan tadi nggak bicara itu, Mas. Kita bicara yang tentang tadi dulu. Itu. Lah ya, jangan loncat-loncat dulu gitu loh. Bukan, saya nggak loncat. Karena begini, apa sih bedanya manusia dengan ciptaan yang lain itu? Gini Mas Bob, saya kembalikan ke alur cerita kita tadi ya. Ya, saya Mas Bob, jangan ya? dikat dulu. Jangan dikat dulu. Maksudnya begini. Membedakan manusia dengan ciptaan lainnya itu adalah manusia diberikan akal dan pikiran. Gitu ya. Nah, kemudian setelah manusia punya akal dan pikiran, maka manusia itu bisa mendeteksi, bisa mengenali, ya, mana yang baik, mana yang buruk. Itu dulu. Itu hati itu, Mas. Kalau yang baik dan buruk itu Mas hati, bukan pikiran. Waduh. Lo sampean bisa belajar baca itu yang mendeteksi baik buruk itu hati apa akal sih? Akal. Kalau benar salah pikiran.
itu akal dong. Baik buruk itu kan Ya akal. enggak dong. Itu. Nanti coba sampean cari referensinya. Kalau memang Kalau benar salah itu pikiran. kalau benar salah itu pikiran. Ya, Baik buruk, hati. cinta, Oh, kebanyakan hati, perasaan. perasaan. Berarti baik buruk itu perasaan apa? Nggak usah dulu ke situ lah, kembali ke yang tadi lah, konteks tadi lah. Itu kita jawab lagi nanti temanya itu. Itu. Jadi begitu. Jadi begini. Jadi mungkin saya pandangan saya aja ya. Begitu. Jadi seperti saya katakan tadi, kalau saya mengatakan Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, Iya. tentu saya bukan hanya kepada tujuannya menjadi manusia, tidak. Saya harus mampu menjelaskan proses penjelmaannya seperti apa. Iya. Begitu. Justru kalau saya tidak bisa menjelaskannya, maka tidak nyatalah kuasa, tidak nyatalah kebesaran Allah itu sendiri. Tapi ketika saya bisa menjelaskannya, maka saya menjelaskan, menerangkan, ini loh kebesarannya, ini loh Ya. kuasanya. Yang pertama, artinya nggak ujuk-ujuk, pokoknya Yesus itu menjadi manusia. Ya. Allah yang menjelma menjadi manusia. Tapi saya harus bisa menjelaskan prosesnya. Sama seperti ketika pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk bulat dan kosong, gelap gulita itu kan semua diceritakan prosesnya. Sebenarnya bisa saja pada saat itu Musa, Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, selesai. Tapi proses penciptanya tidak diceritakan. Dengan diceritakannya proses penciptaan itu, maka kelihatan, maka nyatalah kebesaran Allah itu tadi. Nyatalah bahwa dialah yang menciptakan. Nyatalah Allah itulah sang pencipta segala-galanya. Iya. Itu bisa nyata karena apa? Karena kita menggunakan akal kita. Kalau kita tidak menggunakan akal kita, maka segala keajaiban, segala mukjizat Tuhan itu kita tidak mengenalinya. Betul. Dengan akal kita bisa mengenali kebesaran Allah. Dengan Ya. akal kita bisa mengenali keagungan Allah. Dengan akal kita bisa mengenali kekuasaan Allah. Dengan akal kita bisa mengenali sifat-sifat Allah. Kalau tidak pakai akal, maka kita kacau. Ya. Mohon maaf, Tidak salah. mohon izin. Tidak. Mohon maaf, memotong Gimana? sebentar, Bapak. Mohon izin, Pak Bob, Pak catatan kaki. Saya mohon izin turun ya di sini. Sudah jam 9, saya harus Kalau waktunya begitu, pulang Saya juga, dari kampus. ini juga saya harus ini. Jangan dilanjut dulu, Bang Bob. Ini Udah, luar udah. biasa diskusinya dengan Pak catatan Udah kaki. jam, Iya, udah jam saya- 9 itu memang di mana, Mbak? Udah. Saya kebetulan di Inggris, Pak. Sini sudah keluar dari kampus. Oh ya. Iya. Di sini udah jam 4 gini, saya di Norwegia. Iya, apalagi Pak Bob ya. Udah pagi di sana. Iya, jadi tapi saya nyimak Pak Saya Bob ini sama di Pak Brazil, catatan kaki. Luar biasa. Saya akan nyimak dari bawah, tapi mohon diskusinya dilanjutkan. Tadi saya sebenarnya tidak enak mau ini Gini mau aja, gini memotong, aja, tapi gini aja. kalau saya Mungkin- turun tidak sopan tanpa pamit. Gini, mungkin Iya. Nanti Gini, kita coba dijadwalkan kita akan ulang. ya. Kita saling follow ya. Iya, silakan Siap, Pak catatan kaki. Jadi nanti kita adakan diskusi, tapi jangan ini deh, jangan sekarang karena di sini juga udah jam 4. Saya juga harus istirahat karena besok kebetulan ada coaching dengan klien di Rutan. Saya ini berada di Tanjung Pinang di Kepulauan Riau. Jadi saya besok harus Kalau ada yang enak di Inggris, di Norwegia, kirim ke kami di Indonesia ya. Ya, Saya di Pak. Kalimantan Timur. mantap itu. East Borneo. Oh, iya ya Pak, di Kalimantan. Ya, luar biasa. Begitu ya. Ya udah saya turun dulu. Ya, Sebenarnya masih banyak tuh di teman-teman di bawah yang menunggu Pak Bob untuk melanjutkan diskusinya dengan Pak catatan kaki. saya yakin kalau kita jadwalkan ulang pasti pembahasannya lebih santai dan lebih menarik begitu. Makanya saya lebih tertarik. Yang ayo penting kita begini, jadwalkan ulang. yang penting begini, Mbak Lola, yang penting begini ya, kita cerita agama ini jangan baperan ya. Gitu. Oh iya, Ya, siap Pak. Nah, itu luar biasa. nah, jadi ya kita sekedar anulah, Pak. Ya seperti kalau kata Mas Bob tadi itu ya ini hanya pengalaman experience lah ya kan. Iya, betul. Gitu. Bukan karena kita studi apa
studi teologi atau apa, bukan kita mau bedah teologi lah, bukan kan? Enggak lah, kalau kita mau belajar teologi ngapain di TikTok? Itu kan banyak sekolah teologi. Ya. Luar biasa. Ya baguslah. Tapi Terima kasih banyak. Tapi satu tujuan kan, Sama-sama. kita nih mau ke surga semua kan? Oh ya pasti dong. Amin insya Allah. Ya kan? Ya kan? Iya. Satu tujuan kan? Iya, Gitu. iya. Iya, Tujuan insya ke Allah. surga semua. Tuh. Oke, baik Amin, ya Allah. teman-teman ya, saya pamit ini turun juga ini Pak catatan kaki terima Iya, kasih. gara-gara Pak Aduh, Lola ini tadi sayang. akhirnya saya jadi pegang kitab suci nih, Alkitab. Makasih ya. Padahal saya mau tetap menyimak ini luar biasa, tapi oke deh, nah kapan-kapan ya Pak catatan kaki, Pak Bob, saya merasa sangat luar biasa bisa ikut belajar bersama, luar biasa bapak-bapak semuanya. Ya, Oke, kalau gitu, Sama-sama Mbak juga luar biasa. iya, Makasih Mbak ya. Nona juga. enggak, saya hanya mau belajar. Iya, Yang punya ini lapak ini Mbak Nona ini, terima kasih Mbak Nona udah diberikan tempat ya. Mbak Nona Cebi, iya. Iya, saya ini juga mau pamit dulu turun. Sampai ketemu kembali teman-teman. Oke, selamat pagi waktu Indonesia ya. Untuk kita semua. Ya, selamat pagi semuanya di Indonesia. Selamat malam Mbak Cebi dan teman-teman saudara muslim, mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.